Ya, nama saya Filbert Alexander, NIM 51018008. Tugas. Jadi aplikasi yang saya buat adalah tentang parkiran menggunakan Microsoft Visual Studio 2019. Jadi database yang saya gunakan adalah Microsoft SQL Server Management Studio. Jadi kalau untuk form loginnya seperti ini, ada username, password, ada tombol show password ketika ingin melihat password sendiri, ada tombol login kalau ingin login, tombol X untuk keluar. Jadi database yang saya gunakan di sini adalah databasenya namanya Curut Parkiran. Terus tabelnya ada dua. Yang pertama itu login, isinya itu nama user, password, varchar semuanya. Terus kalau di start untuk menjalankan aplikasinya seperti ini munculnya. Username-nya sama passwordnya saya gunakan admin. Jadi misalkan saya kasih masuk admin untuk username, password anggaplah salah ya, kita masukkan dengan salah, password yang salah. Jadi kalau tekan show password akan muncul seperti ini, ditahan. Nah, tekan login, kan ini pas username dan passwordnya berbeda ya, salah passwordnya. Ketika login muncul pemberitahuan bahwa username atau password Anda salah. Kita coba ganti dengan password yang benar, admin. Kita login, akan masuk ke form menu. Nah, di form menu ada input di atas kiri yang saya gunakan pakai tool strip menu item. Jadi saya tulis di sini input. Jadi ketika menekan input ini akan muncul form berikutnya untuk menginput kendaraan yang masuk. Terus jam di sini nanti akan muncul jam atau tanggal waktu pada hari ini. Itu tergantung dari laptop yang atau komputer yang digunakan. Terus tombol logout ini untuk langsung kembali ke form 1. Jadi ketika kita di form menu tekan logout, dia akan keluar ke form login. Terus nomor karcis di sini nanti ini yang nomor karcis, nomor kendaraan dan lain-lainnya ini ketika sudah masuk, sudah input kan akan muncul di data grid view-nya. Nah, ketika ditekan datanya akan muncul di sini nomor karcisnya berapa, nomor kendaraannya berapa, jenis kendaraannya apa, waktu masuknya berapa gitu. Jadi waktu masuknya itu terbaca ketika input, kita menginput kendaraannya pada waktu itu. Nah, ketika waktunya kita ingin menghapus atau waktu kendaraannya ingin keluar, ketika kita menekan di sini nanti muncul, kita menekan datanya akan muncul di sini waktu keluarnya yang bersangkutan dengan tanggal waktu sekarang juga di sini. Terus total waktunya itu rentang waktu dari waktu masuk sama waktu keluar. Jadi dia sudah berapa lama dalam parkiran tersebut. Biayanya itu per jam untuk motor dan mobil berbeda. Terus ada untuk update nomor kendaraan. Jadi misalkan kita salah input nomor kendaraan bisa langsung diganti di sini. Terus ada tombol cari. Jadi kita nanti cari pakai nomor karcis. Ada hapus untuk menghapus. Jika ada kendaraan yang keluar kita hapus datanya. Refresh untuk merefresh data-data yang sudah keluar atau yang baru masuk. Coba kita jalankan saja ya.
Jadi kasih masuk admin login. Jadi di sini kita lihat tanggalnya 24 Juli sama 2020. Waktunya juga ngikut. Nah, di sini kalau kita tekan refresh dulu, kan belum ada datanya. Kita input di sini, input. Jadi di sini nomor karsisnya kita tidak bisa ubah. Nomor karsisnya mengikuti tanggal dan waktunya ya. Tanggalnya itu 24 bulan 7 2020 dan waktunya juga. Dia ikut per detik juga ikut. Terus anggaplah nomor kendaraan kita isi 1234 SS, anggaplah mobil. Terus kita klik tambah kalau ingin menambah. Kalau batal kita bisa tekan batal. Kita 1234 mobil kita tambahkan. Di sini kita harus menekan refresh untuk memunculkan datanya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketika kita tekan datanya akan muncul spesifikasi data-datanya, tanggal, nomor karsisnya berapa, nomor kendaraannya, jenis kendaraannya apa, waktu masuknya kapan. Nah, waktu masuknya ini kan waktu input. Nah, waktu keluarnya ini ketika kita menekan ini datanya. Jadi ketika kita menekan ini, dia akan berubah mengikuti waktu sekarang. Nah, untuk biaya pertamanya itu dia 2000. Untuk mobil dia akan naik 2000 per jamnya. Nah, kita input lagi untuk motor. Untuk motor tambah refresh. Nah, untuk motor dia 1000, naik 1000 per jamnya. Nah, jadi ketika kita ingin apakah salah nomor kendaraan, kita tekan langsung di sini nomor kendaraan yang sebetulnya yang ingin diganti. Kan di atas ini 1234 SS, kita ganti coba menjadi 2233 SS. Kita update sukses, ada pemberitahuannya. Oke, jadi langsung dia berubah di sini DD2233 SS. Kita tekan muncul 2233 SS. Nah, di sini juga muncul total waktunya. Dia sudah 1 menit di dalam parkiran tersebut. Jadi ketika kita mau mencari kendaraan ya, tapi menggunakan nomor karcis. Kita input 240720 strap 153. Nah, di sini kan untuk mobil kan 652 dan motor 754. Ketika kita ketik 6, dia langsung muncul di sini. Play 652. Dia akan langsung muncul mobilnya. Misalkan kita tekan mau cari motornya 75. Nah, akan muncul. Kalaupun kita tekan yang lain yang tidak sama, dia tidak akan muncul karena tidak ada nomor karcis berikut gitu. Terus untuk menghapusnya, jadi misalkan di sini sudah mobilnya ingin keluar, jadi biayanya itu 2000. Kita hapus, dia otomatis langsung terhapus semua. Ini juga anggap motornya, tapi motornya kita biarkan saja. Nah, di sini ada tombol logoutnya berikut, dan langsung akan kembali ke login. Ada tombol X. Jadi di situ kita gunakan database inputan. Database-nya seperti ini. ID-nya saya ganti ID-nya identity specification-nya saya kasih yes agar berurut.
terus saya kasih dia primary key, terus saya nomor karcis varchar, nomor kendaraan varchar, jenis kendaraan varchar, dan waktu masuknya itu date time. Setelah itu di form inputan seperti tadi ya, ada tambah, batal, pilih mobil atau motor. Terus codingnya di sini untuk yang form 1 desainnya, yang login itu pertama saya ini koneksikan using system data.sql client. Terus saya koneksikan, untuk memanggil koneksinya itu SQL connection ini koneksi nama variabelnya itu koneksi, saya namakan koneksi sama dengan new SQL connection. Nah, yang di sini itu codingnya ini diambil dari sini. Dia harus menggunakan add di depannya, tanda add di depannya, terus kutip 2. Nah, dari sini connection string. Dari connection stringnya ini kita copy semuanya, terus dimasukkan di sini untuk koneksinya. Terus ketika sudah terkoneksi, saya di sini select, mengambil dari login nama usernya itu kan textbox 1, untuk username textbox 1, terus dan password itu textbox 2. Terus kita panggil lagi variabel koneksinya. Terus data table, ini nama variabelnya dt, new data table sda.fill untuk mengisi yang dari database-nya, row string 1. Terus ketika sudah ini terisi, dia otomatis terhide atau tertutup, dan muncul F2 ini variabel dari form 2. Jadi ketika dia sudah terisi, sudah login, otomatis tertutup dan terlempar ke form 2. Nah, ketika username atau passwordnya salah, akan muncul message box username atau password Anda salah, dan muncul, saya tambahkan ini message box icon.error. Terus ketika button klik itu yang di sini, yang tombol X ini, saya pakai this close. Jadi ketika ditekan, otomatis programnya close. Terus lanjut ke form menu. Nah, di form menu saya kembali panggil using system data.sql client ini. Terus kita tetap harus panggil koneksinya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan timer untuk tanggalnya, timer untuk di sini jam waktunya. Terus di sini input tool strip menu itu yang tadi, yang untuk ini, untuk inputnya saya menggunakan di sini. Terus display datanya itu ya, display data ini saya tambahkan public void display data, agar ketika untuk tombol hapus, dia otomatis di data grid view nya sini langsung terhapus juga. Kalau saya tidak menggunakan display data, ketika saya tekan tombol hapus, saya harus refresh dulu agar data di data grid view sini hilang. Jadi saya menambahkan public void display
underscore data. Nah di sini dia koneksinya ambil, terus dia ambilnya dari inputan dari table dari database yang tadi. Nah di sini button klik 1 itu saya ambil isinya display data itu yang di sini. Jadi ketika saya button klik 1 otomatis dia terjalankan yang ini. Nah button klik satunya itu yang ini, refresh. Terus ini text box 7 itu kita lihat text box 7 itu untuk pencarian karcis. Jadi ketika diketik itu dia mencari dari select from inputan, dari inputannya tabelnya di mana nomor karcisnya seperti yang kita ketik di text box 7 gitu. Dan kalau sudah koneksinya ini dikoneksi open, untuk membuka koneksi di terakhirnya itu koneksi.close. Terus di sini timer tick. Jadi ketika datetime jam itu variabel sama dengan datetime.now itu waktu sekarang. This label 1.text sama dengan jam .toString. Nah itu yang label 1 ini. Jadi dia nanti ketika dijalankan programnya dia akan berubah menjadi waktu dan tanggal. Terus untuk data grid view itu yang ini, yang untuk memunculkan data-datanya di sini. Nah data grid view-nya ini kita sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 itu yang dari database, dari table. Nah text box-nya kita samakan dengan misalkan di sini nomor karcis, nomor kendaraan 1, 2, 3, 4 itu kita harus samakan dengan text box 1, text box 2, text box 3 sesuai dengan namanya. Yang misalnya di sini text box 1, text box 2 harus sama dengan yang di database. Terus di sini waktunya sama untuk menghitung biaya-biayanya. Saya menggunakan di sini tanggal waktu itu untuk sel 4 jenisnya sel 3, terus datetime waktu masuk, waktu keluar, time span, terus string, integer, hari, jam, dan menit untuk menghitung hari, jam, dan menitnya itu. Nah ketika motor itu biaya pertamanya langsung 1.000, masuk langsung 1.000. Jika menit lebih dari 1 maka harinya bertambah 1. Ini ketika hari bertambah 1 ketika jamnya melewati 24. Nah dia bertambah 1, biayanya itu setiap bertambah 1 jam ditambah 1.000. Nah ketika di sini hari lebih dari 1 maka langsung maksimalnya itu 24.000. Jadi misalkan sudah motor dalam parkiran tersebut sudah berada dalam 1 hari, dia sudah 24.000 maksimal. Jadi ketika 2 hari tetap 24.000. Jadi maksimalnya itu 24.000 1 hari. Terus untuk mobil 2.000 sama. Jadi maksimalnya dalam 1 hari maksimalnya itu 48.000 1 hari. Nah di sini text boxnya hari plus jam, menit. Ini untuk memunculkan tulisan-tulisannya yang berapa hari, sudah berapa hari, berapa jam, berapa menit. Terus button klik 2 ini untuk yang ini, untuk hapus. Jadi
Jadi ketika saya menekan hapusnya, delete, langsung dia ngedelete dari database-nya, dari inputan nomor karcis textbox 1 ya, langsung textbox 1, textbox sampai textbox 9 itu langsung hilang. Maksudnya langsung hilang berarti ketika saya tekan hapus di textbox 1 ini, semua yang textboxnya ini hilang langsung, tidak ada data-datanya yang muncul. Terus untuk button klik 4 nya itu yang update, sama juga tapi untuk nomor kendaraannya kita update inputan set nomor kendaraan textbox 8 where nomor kendaraan textbox 2. Jadi ketika textbox 2 nya di sini nomor kendaraannya sudah terisi dengan nomor kendaraan yang lama, maka di textbox 8 nya ini kita isi yang baru. Textbox ini kita isi yang baru dan kita tekan update, maka langsung terupdate. Update sukses. Dan di sini button 3 itu kalau tidak salah ini ya logout. Untuk logout jadi ya ini akan tertutup, form 2 nya tertutup, terus terlempar ke form 1, kembali ke awal begitu. Terus di form inputan itu saya menggunakan juga data SQL client. Terus saya memanggil koneksinya lagi, mengkoneksikannya. Terus di form inputan itu tunggu ya, di form inputan saya menggunakan ini textbox 1 kemudian datetime.toDate.toString. Jadi dia pakai waktu sekarang ini DDMYY itu untuk format waktunya untuk day, month, years. Di sini untuk waktu sekarang, ini untuk tanggal hari begitu. Sini tanggalnya. Nah, di sini kita ketika button klik 1 itu yang tombol tambah, dia akan langsung menginput insert nomor karcisnya berapa, nomor kendaraannya berapa, jenis kendaraannya, dan waktu masuk. Nah, saya itu hari dapat error di sini. datetime.now.toString saya gunakan itu, tapi ada error waktu itu, sehingga saya tidak bisa menggunakan datetime.now.toString-nya. Nah, ternyata yang seharusnya, karena itu hari format, kalau tidak salah format dari Microsoft Visual Studio ini dan format di laptop saya, format datetime-nya itu berbeda, jadi tidak bisa digunakan datetime.now.toString-nya, tidak terbaca, mereka tidak sinkron. Jadi harus dari format Visual Studio dan format dari laptop kita harus sama. Dan kalau tidak salah saya menggunakan ganti dari format dari laptop saya ganti menjadi English United Kingdom formatnya kalau nggak salah. Terus private void itu yang tadi yang bulat-bulat, yang untuk tekan isi mobil atau motor di sini. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Terakhir saya akan contohkan kembali bagaimana cara kerja dari aplikasi saya. Nah, untuk aplikasi yang pertama itu kita isi admin
username-nya dan passwordnya admin. Bisa tekan show password untuk memastikan apakah salah atau benar. Terus login, bisa refresh. Ini yang tadi kita input, kita bisa lihat sudah 18 menit. Sudah 18 menit di dalam. Coba kita input baru lagi. Mobil tambah, kita refresh, dia akan muncul seperti ini. Bisa menggunakan untuk fitur carinya 720 strap 155, nah, atau mobil, atau 153 motor. Bisa langsung kita hapus. Anggaplah kita update DD4321SS, kita maunya ganti seperti DD1234 SQ. Kita update sukses, sudah terganti. Terus kita ingin hapus, ini juga kita hapus, jadi kosong ya. Saya rasa hanya seperti itu aplikasi saya. Sini kita logout, terus X. Satu lagi saya lupa tadi bilang apa, tabelnya yang untuk login saya isinya dari sini untuk username dan passwordnya. Saya menginputnya dari sini, server explorer, terus kasih masuk di tabelnya. Di login kita add new table, show table data. Nah, show table data di sini kita lihat. Kita bisa tambah di sini admin Filbert, bisa kita tambah juga di sini kalau mau password dan username baru. Seperti itu. Saya rasa demikian aplikasi saya. Terima kasih.